Pemirsa, kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:02 waktu Indonesia Barat. Kita akan saksikan bersama-sama di mana IHSG saat ini berada di rentang negatif atau berada di teritori merah seperti itu atau melemah atau kehilangan 0,31%, di mana IHSG sebenarnya sempat dibuka di zona hijau pada awal perdagangan sesi pertama. Namun saat ini IHSG nampaknya masih tarik-menarik, masih bergerak volatil sepanjang hari mungkin, di mana saat ini pelemahannya di 0,31% atau berkurang 25,7 atau berada di level 8.265,27. Ya, berikutnya juga kita akan simak seperti itu sejumlah sentimen yang perlu menjadi perhatian para pelaku pasar pada hari ini. Dari yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali mengadakan pertemuan lanjutan bersama dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada Rabu kemarin. Pertemuan ini menjadi sangat krusial mengingat status pasar modal Indonesia yang tengah mengalami pembekuan penyesuaian indeks oleh MSCI akibat isu transparansi. Dalam diskusi tertutup tersebut, Direktur Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick memaparkan detail dari 3 rencana aksi utama yang dirancang untuk menjawab kekhawatiran investor global. Salah satu inisiatif penting yang dibahas adalah rencana penerbitan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pola kepemilikan terkonsentrasi. Mekanisme ini mengadopsi praktik yang telah diterapkan di bursa saham Hong Kong, di mana tujuannya adalah memberikan peringatan dini kepada publik mengenai saham-saham dengan porsi kepemilikan publik yang terbatas. Bursa Efek Indonesia menargetkan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% akan mulai dipublikasikan pada akhir Februari atau awal Maret mendatang, bersamaan juga dengan peluncuran daftar risiko konsentrasi pemegang saham tersebut. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan progres penyediaan data investor yang lebih terperinci atau granular yang direncanakan dapat diakses pada akhir Maret. Jeffrey Hendrick menegaskan bahwa pertemuan dengan MSCI ini memang bersifat tertutup karena masih banyak detail teknis yang memang perlu diselesaikan atau diselaraskan. Kendati demikian, Jeffrey menegaskan seluruh operasional perbaikan yang disampaikan kepada MSCI nantinya juga akan didistribusikan kepada penyedia indeks global lainnya serta kepada publik. Sentimen lainnya juga di tengah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bursa, muncul kabar mengenai korespondensi langsung antara MSCI dengan pemerintah Indonesia. Utusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Joyo Hadikusuma, mengungkapkan bahwa MSCI telah mengirimkan 4 surat kepada pemerintah yang berisi pernyataan-pernyataan kritis terkait kondisi pasar modal nasional. Menurut Hashim, poin utama yang disorot adalah surat-surat tersebut adalah kurangnya transparansi di pasar saham Indonesia yang dinilai tertutup dan berpotensi merugikan investor global. Hal ini menjadi latar belakang yang sangat kuat di balik keputusan MSCI membekukan perubahan indeks untuk pasar Indonesia beberapa waktu lalu. Lalu kita beralih ke sektor fiskal, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap laporan terbaru dari lembaga pemeringkat Moody's yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sebagai respons cepat, Presiden memerintahkan jajaran Menteri Ekonominya untuk menggelar acara Indonesia Economic Outlook, yakni pada Jumat esok hari, di mana forum ini hadir untuk memberikan klarifikasi menyeluruh kepada lembaga pemeringkat internasional, termasuk Moody's, Fitch, dan S&P mengenai fundamental ekonomi Indonesia yang sebenar-benarnya. Dalam forum tersebut, pemerintah berencana juga memaparkan strategi konkret terkait penerimaan negara yang diproyeksikan akan meningkat, serta menjelaskan rencana pembentukan dan operasional Danantara. Ya, penjelasan mengenai Danantara dianggap penting karena lembaga ini diharapkan dapat menjadi motor baru dalam pengelolaan aset negara yang dapat mendukung ketahanan fiskal jangka panjang. Selanjutnya dari sisi ekonomi regional, data terbaru dari China menunjukkan bahwa tantangan ekonomi di kawasan Asia masih cukup berat, di mana Biro Statistik Nasional China melaporkan bahwa tingkat inflasi konsumen atau CPI pada Januari 2026 melambat secara signifikan menjadi 0,2% secara tahunan. Angka ini turun tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,8%, serta berada di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan inflasi di level 0,4%. Penurunan ini menandai level inflasi terendah sejak Oktober lalu yang mengindikasikan masih lemahnya permintaan domestik di China. Adapun faktor utama penekan inflasi adalah penurunan harga pada kelompok makanan yang mencatatkan deflasi sebesar 0,7% setelah sebelumnya naik pada bulan Desember. Penurunan harga juga terlihat jelas ya pada komoditas pokok seperti daging, babi, lalu juga telur dan minyak goreng. Selain itu, inflasi inti yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi juga tercatat
melemah ke level 0,8% yang merupakan laju terlemah dalam 6 bulan terakhir. Data ini memberikan sinyal bahwa upaya stimulus konsumsi yang dilakukan pemerintah China belum sepenuhnya berhasil untuk mendongkrak daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Selain dari IHSG, kita juga akan lihat posisi atau pergerakan IHSG secara sektoral dari 11 sektor yang ada. Kita mulai akan dari 4 sektor pertama di IHSG. Kita akan saksikan bersama-sama. Ya, kita akan lihat bersama-sama dari 4 sektor yang pertama juga masih terpantau bervariasi. Di 4 sektor pertama dari 3 sektor, finansial, konsumer primer, dan konsumer non-primer ini masing-masing melemah atau terkoreksi. Finansial terkoreksi 0,17%, konsumer primer 0,61%, dan konsumer non-primer di 1,09%. Dan perindustrian saat ini menguat di atas 1% di 1,6%. Kita juga akan lihat di 4 sektor berikutnya. Di 4 sektor berikutnya juga masih bervariatif seperti itu, dari energi, bahan baku mengalami penguatan 0,48%, 0,81%, sementara untuk infrastruktur dan properti melemah 1,01% dan 0,23%. Kita juga akan lihat di 3 sektor yang terakhir seperti apa pergerakan dari IHSG secara sektoral. Dari 3 sektor yang terakhir, teknologi, transportasi ini menguat di 0,11%, 0,96%, dan kesehatan melemah atau terkoreksi di 0,75%. Selain secara sektoral, kita juga akan melihat saat ini posisi mata uang rupiah atau mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat. Kita akan lihat posisinya bersama-sama. Rupiah juga masih melanjutkan tren pelemahan atau masih terkoreksi atau berkurang 0,24% atau berada di level psikologis di 16.815 per 1 dolar Amerika Serikat. Selain itu kita juga akan melihat bersama-sama dari terhadap Singapura dolar, lalu juga terhadap yen, dan juga terhadap euro. Bagaimana posisi rupiah pada hari ini? Masih juga melanjutkan tren pelemahan, di mana Singapura dolar, Japanese yen, dan euro juga kompak ambruk rupiahnya. Ini masing-masing terkoreksi 0,35%, 0,79%, dan 0,31%.